Setelah melakukan perjalanan melintasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, sudah lama sekali dia tidak terluka atau berada dalam kondisi yang memalukan. Menarik, kamu telah berubah menjadi sungai dalam daging. Kamu telah dengan sempurna mengintegrasikan jalanmu sendiri ke dalam kekuatan magismu sendiri. Qin Chen memandangi sungai malam yang bergelombang di depannya. Menginjak sungai hitam kematian yang tak berujung jurus ini, Sage Agung Siyu memang telah mencapai level yang sangat tinggi. Qin Chen mengomentari Great Sage Siyu, master kedua dari Black Dragon Society, yang memang sangat berbakat. Jika kita mengatakan bahwa orang bijak Agung Chuji sebelumnya, serangan diam-diam yang dia coba serang sekuat tenaga, sudah mendekati level 4 Kaisar Agung seperti Kaisar Netherworld. Jadi Sage Agung Siyu di depannya sudah hampir sama dengan Kaisar Netherworld dan yang lainnya di beberapa level. Tentu saja, Kaisar Netherworld dan yang lainnya memiliki harta karun tertinggi seperti Sungai Huangquan dan Istana 10 Hades. Dalam beberapa aspek, mereka masih kalah dengan Sage Agung Siyu. Tetapi dalam hal tingkat budidaya, sulit untuk membedakannya antara kedua belah pihak. Tuan Qin Chen, Anda sangat kuat. Yang lain di samping, Cheng Xin, mengepalkan tangan mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka telah membuat taruhan yang tepat. Seseorang yang saya investasikan secara acak ternyata adalah Kaisar Puncak tingkat Sage Agung Siyu. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi di sampingnya, penuh dengan kejutan. Lebih dari 10 juta kristal Kaisar benar-benar mengizinkannya berteman dengan Kaisar Puncak seperti itu. Keberuntungan apa? Masalah. Sage Agung Chuji juga merasa kesulitan. Dia tetap tinggal karena majikannya, Sage Agung Siyu, ada di sisinya. Jika kedua belah pihak bergabung, bukan tidak mungkin untuk membunuh Qin Chen. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen membuatnya sedikit pusing. Dalam kehampaan, tubuh besar Sage Agung Siyu menatap ke arah Qin Chen. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda memiliki kekuatan seperti itu. Anda mungkin berada di level ekstrim di antara Kaisar Puncak, kan? Tidak heran Sage Agung Yilong terbunuh. Bodoh sekali. Sage Siyu yang agung sangat marah. Ada beberapa Kaisar Puncak di antara semua kekuatan tertinggi, namun Kaisar Puncak yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Brengsek. Bab 5829 bahkan lebih buruk dari nyamuk. Petapa Agung Siyu sangat marah. Sage Agung Yilong ini benar-benar idiot, mengapa dia main-main dengan orang kuat seperti itu? Limbah. Sage Agung Siyu marah, dan pada saat yang sama dia menatap dingin ke arah Qin Chen di depannya. Qin Chen di depannya jelas berada pada batas menjadi Kaisar Puncak. Hanya ada beberapa orang kuat seperti itu di seluruh Laut Semesta Selatan, seperti Sage Agung Siyu dan Raja Yong dari utara. Selama dia menyatakan bahwa dia ingin bergabung dengan kekuatan tertinggi tertentu, mudah untuk menjadikannya Markis Diong. Jika Anda membuat prestasi besar, Anda bahkan bisa dinobatkan sebagai raja dan menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa orang sekuat itu akan tinggal di kota Nanyuan untuk berlatih dalam ketidakjelasan seperti itu, dan tidak terungkap sampai konflik terjadi. Ini benar-benar merepotkan. Sage Siyu Agung mengalami sakit kepala. Orang ini jelas sangat kuat, tapi dia bersikeras berpura-pura tidak dikenal. Jika dia menunjukkan kekuatannya lebih awal, dia tidak akan mudah terdorong dan akan berada dalam dilema. Masih berpegangan padaku. Pada saat ini, Qin Chen melirik Sage Agung Chuchong di sampingnya, dan kekuatan sungai hitam niat membunuh langsung melonjak di tubuhnya. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu menghantam tubuh Sage Agung Chukon berulang kali. Setiap kali menyerang, rasanya seperti ribuan pasukan dan kuda menghantamnya. Dibandingkan dengan kekuatan tubuh dewa, Sage Agung di tempat ini jauh lebih rendah dari Qin Chen bahkan lebih lemah daripada tubuh besar khusus Sungai Malam Gelap dari Sage Agung Siyu. Di bawah dampak yang terus-menerus, dalam sekejap, terjadi ledakan, dan Sage Agung langsung terlempar ke belakang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah lubang besar muncul di tanah. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari belengguku dengan begitu mudah? Wajah Great Sage Chu menjadi pucat. Dia selalu berpikir bahwa dia telah membatasi tindakan Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mampu melepaskan diri dari belenggunya. Belenggu. Dia terus membiarkan dia memeluknya,
dan sungguh konyol bahwa dia mengira dia telah menemukan kesempatan yang tepat. Sage Siyu yang agung, pria ini dengan sengaja membawamu untuk muncul. Dia ingin menangkapmu dan aku dalam satu gerakan. Mata Sage Chu yang agung tampak dingin. Jika kamu memiliki kartu truf, gunakanlah dengan cepat. Jika tidak, kamu dan aku akan melakukannya. Keduanya terbunuh hari ini. Masalah. Sage Agung Chuji melihat sekeliling. Sekarang, seluruh formasi kota Nanyuan telah meningkat, dan cahaya formasi yang menakutkan menyelimuti setiap sudut seluruh kota Nanyuan, membentuk ruang hampa yang menakutkan, menghalangi segalanya. Selain itu, di kota Nanyuan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan juga mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bangkit satu demi satu. Di mana istana penguasa kota berada, benteng mekanis yang menakutkan ditangguhkan, semuanya memancarkan aura Kaisar Puncak. Hal ini jelas disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar akhir yang mengaktifkan benteng mekanis, dikombinasikan dengan banyak legiun tempur di dalamnya. Dan berkah dari formasi teratas kota Nanyuan, untuk mendorong kekuatan tempurnya sendiri hingga ekstrim. Jenis kekuatan ini, yang bergantung pada kekuatan eksternal untuk meningkat, secara alami tidak takut dengan kekuatan Sage Agung sebelumnya. Ia dapat dengan mudah menghancurkan benteng mekanis ini dan memenggal kepala Kaisar tahap akhir yang dikendalikan di dalam. Tapi sekarang ada orang kuat seperti Qin Chen yang mengawasinya. Jika ada kerjasama dari Istana Tuan Kota, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan tertinggal dan benar-benar terjebak di sini. Saya tidak percaya bahwa Anda dan saya bergabung. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia dapat menghentikan Anda dan saya untuk bergabung. Sage Agung Siyu menatap Qin Chen meskipun dia tahu situasinya telah menjadi sangat buruk, dia masih belum siap untuk mundur. Jika dia mundur sekarang, dia akan kehilangan seluruh wajah masyarakat naga hitam, dan leluhurnya pasti tidak akan bisa menyelamatkannya ketika dia kembali. Qin Chen, saya ingin melihat seberapa kuat Anda, beraninya Anda mengabaikan reputasi masyarakat naga hitam kita. Suara orang bijak Siyu keras dan berdengung, dan mata gelap yang menakutkan muncul di tengah alisnya. Saat pupil muncul, pupil tak terlihat meledak, menutupi tempat Qin Chen dalam sekejap. Ada serangan jiwa spiritual yang aneh pada murid, dan itu datang seketika. Sebagai Kaisar Puncak, Sage Agung Siyu telah menempa jiwa dan kemauannya hingga tingkat yang mencengangkan selama era yang panjang. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang Kaisar Puncak seperti Sage Agung Yilong yang naik ke surga, melainkan seorang pria kuat yang benar-benar tumbuh dari pembunuhan. Jiwa dan kemauannya luar biasa. Mengetahui bahwa tubuh fisik Qin Chen sangat menakutkan dan bahkan secara samar-samar menekannya, dia segera mengubah metode serangannya, mengaktifkan serangan jiwanya. Dan mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kehendak jiwa yang menakutkan itu seperti pisau tajam, menembus pikiran Qin Chen. Hati-hati, petapa Agung Siyu. Jiwa dan kemauan anak ini sangat menakutkan. Saya telah menderita kerugian sebelumnya. Petapa Agung Cucong berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, dia bergegas keluar dan menginjak suaka Agung Siyu. Sungai malam datang menunggangi ombak, dan sosok itu kabur dalam sekejap. Berubah menjadi 18 bayangan dalam sekejap. Saya melihat 18 bayangan belakang menyerang Qin Chen dari segala arah, membentuk formasi besar untuk menutup kekosongan. Setiap bayangan belakang memiliki serangan yang berbeda. Ketika 18 serangan ini saling mendekat, aura unik dan aneh itu menyebar, membuat semua orang yang menonton merasa seperti jika hati mereka tertusuk pedang tajam. Ledakan. Dan dalam 18 bayangan dari Sage Agung, kekuatan mengerikan dari Kaisar dan jiwa melonjak dalam sekejap. Ini karena dia membakar asal dan jiwa Kaisarnya sendiri, dan ingin melancarkan serangannya yang paling kuat. Ini teknik pembunuhan rahasiaku dari Tian Waitian, After Shadow dan Moon Kui. Murid Yusin menyusut, dan dia terkejut. Dia cukup beruntung melihat serangkaian teknik rahasia ini. Teknik ini menggunakan metode unik untuk mengembangkan 18 aturan jalan yang berbeda, dan akhirnya menggabungkannya untuk membentuk resonansi jalan yang menakutkan. Menghasilkan kematian yang mengerikan. Ini adalah serangan yang menggunakan kekuatan magis Dao Agung. Dikombinasikan dengan asal mula Kaisar Pembakaran dan asal mula jiwa, seberapa mengerikankah serangan ini?
Yusin tidak bisa membayangkannya sama sekali. Petapa Agung Cuji, Petapa Agung Siyu. Satu jiwa, satu fisika. Dua serangan mengerikan menghantam Qin Chen hampir pada waktu yang bersamaan. Ledakan. Dalam benak Qin Chen, raungan menakutkan terus bergema, dan sungai jiwa malam gelap yang mengandung aura kehancuran terlihat, melonjak secara sembarangan di lautan jiwanya. Namun, kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di benak Qin Chen bangkit dan berubah menjadi penghalang jiwa yang menakutkan. Tidak peduli bagaimana sungai jiwa malam gelap dari Sage Agung Siyu menyerang, itu tidak dapat melepaskan diri sedikitpun. Apa, mengapa kekuatan jiwamu begitu kuat? Grid Sage Siyu tampak terkejut. Dalam hal level jiwa, Qin Chen sangat tangguh dan serangan jiwanya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada lawan sama sekali. Jiwa dan tubuh keduanya unik. Benar-benar mesum. Bagaimana hal ini dipraktikkan? Ledakan. Sementara Grid Sage Siyu dikejutkan oleh kekuatan jiwa Qin Chen, serangan 18 sosok yang berubah dari Grid Sage Chuji juga berkumpul. Terbakar dengan asal-usul dan aura jiwa yang menakutkan, dan menyerang Qin Chen dengan ganas dalam sekejap seluruh bagian tubuh. Kepala, tenggorokan, mata, tubuh bagian bawah, jantung. 18 serangan membentuk formasi pembunuhan yang unik, bergabung dengan kekuatan satu sama lain dan membombardir tubuh Qin Chen dalam sekejap. Meledak dengan kekuatan yang menghancurkan dunia. Apakah ini teknik rahasia magis? Ini memang kuat. Dengan berkah dari sumber dan jiwa yang terbakar, kekuatannya hampir beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya dalam sekejap. Sage Chuchong dengan acuh tak acuh. Ini juga dia. Kaisar puncak biasa mana yang berani menghadapi serangan mengerikan seperti itu? Di bawah tatapannya, setelah serangan Grid Sage Chu menimpanya, kekuatan penetrasi yang mengerikan langsung ditransmisikan. Tetapi serangan yang dapat menembus kehampaan lautan alam semesta ini menusuk tubuhnya, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Apa? Sage Agung Chuji memandang Qin Chen dengan kaget saat serangannya menghantamnya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Karena, tidak peduli bagian tubuh Qin Chen mana yang dia serang dengan 18 serangannya, serangan itu gagal menembus tubuh Qin Chen, bahkan tidak merusak kulitnya. Selain itu, 18 serangannya juga berisi serangan jiwa yang menakutkan. Tetapi ketika serangan jiwanya memasuki pikiran Qin Chen dan mengenai membran jiwa Qin Chen bersama dengan serangan Grid Sage Siyu, itu seperti gelombang yang menghantam batu dalam sekejap. Itu saja. Qin Chen memandang mereka berdua. Itu terlalu lemah. Serangan jiwa yang satu seperti lalat, dan serangan fisik yang lain seperti nyamuk. Tidak, bahkan lebih buruk dari nyamuk. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Di hadapan kekuatan absolut, segala cara bagaikan sirkus yang mencolok, yang menggelikan untuk ditonton. Jika hanya itu yang kamu punya, maka matilah. Qin Chen mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Telapak tangan Qin Chen seperti pedang besar yang membelah langit, dengan kekuatan penetrasi yang menakutkan yang langsung muncul di depan dada Sage Agung. Sebelum serangan datang, rasa sakit yang hebat terasa di hati Kaisar di dada Sage Agung. Tidak bagus. Sage Agung Chuji terkejut dan buru-buru mundur. Dia mengingat beberapa transmisi dan berteriak dengan cemas, Sage Agung Siyu, selamatkan aku. Puff. Dengan mudah merobek tubuhnya, meraih tubuh daunnya, menggenggam erat hati Kaisar di tubuhnya, dan kemudian menariknya keluar secara tiba-tiba. Tidak. Grid Sage Chumon menundukkan kepalanya ketakutan, dan melihat sebuah lubang besar muncul di dadanya di beberapa titik. Di dalam lubang besar itu, hati Kaisarnya telah menghilang. Dia mengangkat kepalanya ketakutan dan melihat Qin Chen memegang hati Kaisar di tangannya yang terangkat, yang dipenuhi dengan kekuatan Kaisar yang menakjubkan. Bukankah jantung Kaisar berdetak kencang, jantung Kaisarnya sendiri? Aku, pembunuh Tian Wei Tian tingkat kekacauan yang agung, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar puncak, benar-benar jantungku terkoyak. Mata Grid Sage Chu menjadi hitam, dan pikirannya bingung sejenak. Engah. Setelah kehilangan hati Kaisar, dia seperti bola karet kempes, tingkat kultivasinya anjlok seketika, dan dia jatuh ke tahap akhir Kaisar dalam sekejap, dan menjadi sangat lemah. Sudah berakhir.
Petapa Agung Cuji memandang dengan putus asa ke arah Petapa Agung Siyu yang tidak jauh dari sana, seperti orang sekarat yang mencoba meraih sedotan. Ayo pergi. Sage Agung Siyu bahkan tidak melihatnya. Matanya juga ketakutan dan marah, dan berubah menjadi sungai malam yang besar, mengalir ke kehampaan tak berujung di luar kota Nanyuan dan melarikan diri dalam sekejap. Bab 5830. Sangkar Gelap. Ini. Sage Agung Siyu melarikan diri seperti ini tanpa mempedulikan hidup atau matinya sendiri. Ledakan. Orang bijak Cumon yang agung bingung, tubuhnya menegang, seolah-olah 5 petir menyambar kepalanya, dan penglihatannya menjadi hitam. Apakah ini manusia? Ingin pergi. Qin Chen memandang sosok Sage Agung Cukon yang akan pergi dengan mata dingin. Jika Sage Agung Siyu melarikan diri seperti ini, bukankah dia akan gagal dalam usahanya setelah bertindak di sini untuk waktu yang lama? Lautan niat membunuh meningkat. Pikir Qin Chen, dan niat membunuh laut mati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi udara, dan ratusan tetes air laut mati di tubuh Qin Chen menguap dalam sekejap. Berubah menjadi puluhan ribu perkasa sungai niat membunuh melonjak dalam sekejap. Ledakan. Begitu dia memikirkannya, ribuan sungai hitam niat membunuh dengan cepat menyebar, luas dan tak ada habisnya, dan dalam sekejap, mereka dengan cepat menutupi seluruh kota Nanyuan. Wow! Ada juga beberapa sungai pembunuh yang seolah-olah muncul begitu saja, membentang tak berujung, dari timur, selatan, barat dan utara kota Nanyuan, di mana 4 gerbang dan tembok kota berada. Langsung naik ke langit dan berubah menjadi langit sungai yang gelap, menghubungkan luasnya langit menutupi segalanya. Wow! Luasnya kota Nanyuan ke segala arah langsung diselimuti oleh sungai besar niat membunuh ini, bahkan menutupi langit. Itu seperti sangkar gelap, menutupi kota Nanyuan yang sangat besar yang membentang di ruang angkasa yang tak berujung. Apa itu? Dunia satu pikiran. Kita semua terjebak. Semua orang kuat di kota Nanyuan ketakutan. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat itu di langit ratusan juta mil di atas Nanyuan di kota, ada sungai yang mengalir dengan kegelapan yang pekat. Lingkungan sekitar juga diselimuti oleh sungai seperti air terjun, dan di lapisan batuan padat jauh di bawah tanah kota Nanyuan. Terdapat juga sungai gelap yang bergelombang dan mengalir tanpa peduli ruang. Banyak sungai mengalir terus-menerus dari bawah ke atas, berubah menjadi dunia sungai yang gelap, memenjarakan segalanya, seolah-olah membentuk sangkar gelap. Dan ratusan juta orang kuat dan orang-orang di kota Nanyuan adalah tawanan di dalam sangkar ini. Sangkar gelap ini memblokir segala sesuatu di kota Nanyuan, termasuk Sage Agung Siyu yang hendak meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi? Sangkar sungai. Orang ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya sebagai seorang kaisar untuk menutup seluruh kota Nanyuan. Petapa Agung Siyu yang terbang memandangi dunia sekitarnya yang meredup dengan kaget. Dunia sungai yang luas itu menyelimuti segala arah benar-benar menghalangi rute pelariannya. Dia juga seorang kaisar puncak yang telah mengolah sungai malam. Secara alami, dia tahu bahwa apa yang disebut sungai malam gelap sebenarnya adalah transformasi dari kekuatan asli dalam tubuhnya. Kekuatan secara alami akan menjadi lebih lemah setelah kekuatan aslinya diencerkan. Kota Nanyuan adalah kota netral yang terkenal di seluruh laut semesta selatan, secara alami tidak sebanding dengan kota biasa. Ruangnya sangat luas dan tidak terbatas, dan setara dengan dunia kecil yang mandiri. Dengan tingkat budidaya Great Sage Siyu saat ini, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan sungai malam gelap, umumnya hanya dapat mencakup 1/10 wilayah kota Nanyuan. Night River akan langsung jatuh di bawah level puncak kaisar. Tapi sekarang, Qin Chen sebenarnya menutupi seluruh kota Nanyuan dengan kekuatan kaisar agungnya. Bukankah ini merupakan penurunan kekuatan diri? Meskipun yang satu adalah 1/10 dari kota Nanyuan dan yang lainnya adalah seluruh kota Nanyuan, dalam hal cakupan spasial, kesenjangannya ratusan kali lipat. Kekuatan setiap unit akan sangat berkurang dengan menyebarkan dunia asal kaisar yang begitu besar. Mungkin saja untuk menjebak kaisar biasa, tapi apakah kamu ingin menjebakku? Itu hanya angan-angan, bukan? Mencibir dan berteriak dengan marah, dengan keras, sungai malam yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak dalam sekejap. Menghantam tepi sungai penjara gelap yang telah diubah Qin Chen di atas kepalanya, seperti binatang gelap. Ledakan. Itu juga merupakan sungai hitam,
satu dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, dan yang lainnya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, dan langsung meledak dengan suara gemuruh yang mengejutkan. Saat berikutnya, murid dari Great Sagesiu tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apa? Setelah sungai malam besar yang dia tunjukkan menghantam sangkar gelap tempat Qin Chen berubah, itu seperti gelombang besar yang menghantam batu. Itu langsung pecah berkeping-keping dan menyebar tidak dapat digoncangkan. Bagaikan cacing tanah yang menggoncangkan pohon. Ini, bagaimana ini mungkin? Sage Agung Siyu tidak percaya, terlihat gila, dan sekali lagi mengaktifkan sungai kegelapan tak berujung di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Di bawah pandangan kaget semua orang, sungai malam gelap dari Sage Siyu Agung, di depan sangkar gelap Qin Chen, seperti aliran sungai yang mengalir deras, rapuh dan rentan. Mustahil, dari mana anak ini mendapatkan kekuatan asli yang begitu menakutkan? Sage Siyu yang agung tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan mengubah tubuh Kaisar Agung menjadi sangkar gelap yang begitu besar seharusnya sangat dilemahkan, tetapi setelah Qin Chen berubah menjadi sangkar gelap yang begitu besar. Setiap unit kekuatan di sungai gelap di depannya tidak ada sama sekali. Tidak ada pelemahan sama sekali, itu sepenuhnya di luar pemahamannya. Sage Siyu yang agung, jangan sia-siakan usahamu. Kota Nanyuan kami bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Qin Chen lah yang terletak di pusat kota Nanyuan yang berbicara. Saat ini, Qin Chen seperti matahari gelap yang menyilaukan, tergantung di pusat kota Nanyuan. Sungai kegelapan yang panjang mengalir terus-menerus dari tubuhnya, merembes ke dalam kehampaan, merembes ke setiap sudut dan ruang kota Nanyuan, memenjarakan langit dan bumi. Dan juga memenjarakan persepsi dunia luar oleh semua orang kuat di kota Nanyuan. Dia berubah menjadi dunia sangkar gelap yang sangat luas, mencakup ratusan juta kilometer, mengubah seluruh kota Nanyuan menjadi dunia kecil yang mandiri. Dan dia adalah dewa di dunia ini. Saudara Qin, kamu, apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kita tidak bisa mengendalikan formasi kota Nanyuan? Dan setiap sudut kota Nanyuan, kita tidak bisa merasakannya. Di mana istana Tuan Kota berada, Mo Yun yang lainnya juga gemetar karena terkejut. Dengan tersebarnya sangkar gelap Qin Chen, kendali penguasa kota mereka atas kota Nanyuan dengan cepat melemah. Awalnya, mereka dapat dengan jelas merasakan setiap sudut kota Nanyuan dengan bantuan formasi perlindungan kota. Tapi sekarang, seperti orang kuat lainnya di kota Nanyuan, mereka menjadi buta total. Dari penguasa kota Nanyuan, mereka telah menjadi tawanan kota Nanyuan dalam sekejap. Ini orang kuat yang aku investasikan. Itu terlalu menakutkan. Apakah ada kaisar puncak yang menakutkan di dunia ini? Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei, dan banyak kaisar tahap akhir yang kuat dari kekuatan besar di kota Nanyuan. Menatap kosong ke dunia gelap yang luas di sekitar mereka, dengan mata bingung dan hati gemetar. Tuan, istriku luar biasa. Saroye sangat bersemangat. Melihat hati kaisar di tangan Qin Chen, matanya dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Saya benar-benar mencoba membunuh makhluk seperti itu. Orang bijak Cucang, yang telah kehilangan hati kaisar, juga gemetar di dalam hatinya. Dia berpengetahuan luas dan telah membunuh lebih dari satu kaisar puncak, tetapi di depan Qin Chen saat ini, kaisar puncak yang dia bunuh sebelumnya hanya seperti lelucon. Kekuatan beberapa metode adalah sesuatu yang dapat mereka pahami, tetapi kekuatan beberapa metode berada di luar imajinasi mereka. Misalnya, sangkar kegelapan yang digunakan oleh Qin Chen sekarang memblokir suatu area dalam sekejap, yang setara dengan melindungi kota Nanyuan dari seluruh lautan kosmik. Bisakah metode seperti itu digunakan oleh Kaisar Agung? Apakah ini masih Kaisar Agung? Sage Siyu yang agung, jangan sia-siakan usahamu. Menyerah saja dan tangkap dia. Saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan kematian yang lebih bermartabat. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, menatap Sage Siyu yang agung dengan ekspresi tenang. Dia hanya berdiri di sana, dan aura menakutkan yang terus-menerus memancar mempengaruhi dan mengubah seluruh kehampaan kota Nanyuan.
Oh, aku tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Sage Agung Siyu berhenti, berbalik dan menatap Qin Chen, melihat sangkar luas antara langit dan bumi, matanya yang awalnya panik tiba-tiba menjadi lebih tenang. Hah, gerakan ini mengejutkan semua orang. Qin Chen tertawa, oh, sepertinya kamu masih memiliki sarana. Sage Agung Siyu melihat ke sangkar gelap yang luas dan berkelok-kelok, saya dapat merasakan bahwa Anda memang hanya seorang kaisar. Tetapi saya sangat penasaran, apakah kamu membentuk sangkar gelap yang menakutkan? Kultivasi saya telah mencapai batas kaisar puncak. Bahkan jika saya tidak dapat membunuh Anda, saya tidak seharusnya terjebak di sini oleh Anda. Penasaran? Ingin tahu? Qin Chen tertawa, sayang sekali yang lemah tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Benarkah? Sage Agung Siyu tersenyum tubuh. Dan keluar. Ketika aura jalan kematian yang dingin ini menghilang, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan sepertinya melihat dunia bawah yang luas. Dan suara tangisan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan dewa melonjak antara langit dan bumi. Asal-usul jalan dunia bawah. Ini adalah asal mula jalan dunia bawah. Bagaimana Sage Siyu Agung ini bisa memiliki asal mula jalan dunia bawah yang begitu menakutkan? Ledakan. Seiring dengan aura jalan dingin dan dingin yang naik ke langit dari tubuh Sage Agung Siyu. Aura Sage Agung Siyu dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyatu dengan mudah. Samar-samar, aura yang lebih tinggi dari semua kaisar agung telah lahir. Hilangnya saja menyebabkan banyak orang di kota Nanyuan berlutut, tidak mampu menahannya. Itulah nafas di ujung jalan evolusi. Kaisar Dewa. Sage Agung Siyu menggabungkan nafas jalan dunia bawah dan mencapai ujung jalan evolusi. Semua orang terkejut, suara mereka bergetar. Tuan, hati-hati. Saroye memandang Qin Chen dengan cemas, perpaduan yin dan yang, Sage Agung Siyu menggabungkan jalan teratas dunia bawah dan menerobos belenggu kultivasinya saat ini. Dia tidak boleh diizinkan untuk melakukannya, berhasil. Mata Saroye memerah. Ada kaisar dewa di klannya, jadi dia secara alami menyadari terornya.